Manusia punya vision. Ini yang diperlukan. Seseorang yang punya visi, sehingga dia vision di semua aktivitasnya, maka apapun yang dilakukan itu sadar di dalam misi. Apa yang dimaksud dengan visi? Sebuah perspektif, sebuah gambaran, sebuah ilustrasi yang terekam di dalam otak kamu, yang terekam di dalam benak kamu. Apa yang ada di dalam benakmu, sehingga di benak ini akan terorek oleh pikiran kamu. Setelah di dalam sebuah terorek oleh pikiran, itu akan didetailkan dengan sebuah perilaku, aksi, tindakan-tindakan kita. Cara kita berbicara, cara kita memandang, cara kita mendengar, cara kita beraktivitas, cara kita memperoleh sesuatu, itu akibat sebuah detail track yang telah divisikan di dalam benak, di dalam hati kita. Itu ada visi. Visi itu sebuah perspektif, sebuah gambaran apa yang ingin kamu raih. Kamu mengetahui persis, mengenal dengan persis. Itu visi, kamu punya visi. Hidup itu kalau kita nggak punya visi, hidup kita itu kalau nggak punya visi, maka hidupmu itu adalah kehidupan gambling. Kehidupanmu kehidupan yang sebuah judi. Saat kita tidak memiliki visi, untung-untungan. Kita tidak ingin kehidupan kita bagaikan judi. Kita tidak ingin kehidupan kita itu gambling. Artinya begini, kapan sebuah visi terbangun di dalam diri kita dan kita latih untuk dapat dibangun di dalam diri kita. Ajaran para nabi, para rasul itu sangat visioner. Sangat visioner. Karena visinya jelas, yang menjadikan tujuannya juga jelas. Prosesnya juga jelas, ada syariat. Hidup itu bukan spekulatif. Kita mungkin kebanyakan dari kita hidup kita itu spekulatif. Moga-moga kan gitu, spekulatif. Bagaikan judi, bagaikan gambling. Dalam hal kehidupan kita di dunia ini tidak spekulatif jika kita mengetahui kepastian siapa diri kamu. Satu. Jadi orang yang man arafa nafsahu itu kalimat yang mudah, kalimat yang gampang. Akan tetapi realisasinya kan butuh penjabaran lebih detail lagi. Siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Simple memang, simple. Siapa mengenal dirinya? Kalau kita ada ilmu ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan keberadaan dia, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, Tuhan yang punya nama Allah, itu keberadaannya gaib, eksistensinya gaib, tapi al-ghaib. Prasyarat seseorang disebut iman, yu'minuna bil ghaib. Prasyaratnya yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang iman kepada al-ghaib, iman dengan al-ghaib. Tapi perlu diingat, ayat ini sebelumnya ada kalimat inna fidzalik alif lam dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi mereka yang iman dengan al-ghaib. Ini vision, ini visioner. Tentang alif, tentang lam, tentang mim, tentang alif, tentang ahadiyat diri Tuhan pasti kamu kenali. Tentang lam, kehidupan kamu sebagai apapun, menjadi apapun, dengan bergejolak sebagai apapun, beraktivitas apapun, usaha jenisnya apapun yang kamu lakukan, sungguh-sungguh memprosesnya, momennya dilakukan, akan tetapi tidak pernah meninggalkan hati, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah lepas dari Tuhan. Alif tidak lepas dari alif,
tidak pernah lepas dari keberadaan ahadiyat Tuhan. Dan semua yang kamu lakukan itu berada di dalam mim, berada di dalam ketundukan, kepasangan kepada Allah yang disandarkan kepada utusannya, Nur Muhammad, kepada utusannya. Keberadaan Tuhan sebagai kamu, sebagai diri, semua aktivitasnya memunjer, memusat gondelan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di dalam hatimu dan menjalankannya karena di dalam perintah. Ini namanya bersandar, kan gitu. Sebuah hukum tertinggi itu pasti mengacu 3 hal ini, pasti tentang wali, pasti saksi dan pelaku, itu pasti. Dan keempat dicatat, itu pasti. Kalau sistemnya benar pasti begini. Ini hilang, nggak ada wali, nggak ada pelindung, nggak ada penjamin apapun. Secantik apapun nggak punya wali, zino, kan begitu kan? Punya wali tapi nggak ada saksi, nggak bisa. Ada wali, ada saksi, nggak dicatat, lali, rebutan, tukaran. Kalau zaman sekarang kan dicatat. Kalau di zaman dulu itu catatan-catatan sebagai bukti itu biasanya pusaka, sebagai stempel itu kan biasanya pusaka. Kok menggarono ya pusaka. Ya fungsinya kan itu salah satunya, dia utusannya sang raja, maka dia bawa pusaka. Pusakanya apa ini? Kiai Pleret. Oh berarti bener, ini utusan Mataram. Gitu pamannya kan begitu. Kalau di zaman dulu pusaka, di pewayangan kan pusaka. Maka pusaka itu kan bagian dari jiwanya. Saat ketika hal ini telah disadari menjadi bagian dari hidupnya, keberadaan Tuhan dikenali dengan sebenar-benarnya, sehingga kamu hidup la ilaha illallah. Semua yang kita jalani sebagai apapun, menjadi apapun, memunjer kepada Dia, kepada ahadiyat Tuhan, dan kamu menjalankannya karena perintah, maka kamu mendapatkan syafaat, maka kamu terrekomendasi dan mendapatkan disposisi kebenaran. Kemudian itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kamu sebagai manusia punya status bahwa kamu itu tidak menjadi manusia yang diragukan, karena kamu tahu tujuan hidup, kan gitu kan, yakni mengenal Tuhan. Bagaimana hidup dijalani, yakni mengenal hakikat, mengenal jati dirimu sendiri, sehingga kamu mengenal hakikat kehidupan. Kemudian ketiga, nadhiron, kamu tahu persis keberadaan khalifah atau wakil resmi Tuhan yang punya, yang megang stempel, umpamanya kan begitu. Ini kan mengacu pada ayat, berita ayat itu. Maka kamu lareh bafihi, menjadi manusia yang tidak diragukan statusmu. Siapa ini? Yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengetahui keberadaan al-ghaib, diri Tuhan. Kemudian memiliki perilaku sholat, memiliki perilaku zakat dan seterusnya. Yang ini kan manusia vision. Bagaimana kita supaya berada di dalam vision ini? Tu'aziru, membesarkannya, mengagungkannya itu apa begitu? Jadi jelas lakon kangelane jiwa raga, pitukon kelangane harta benda. Itu orientasi visinya jelas gitu loh. Visi niki jelas. Visi kehidupan itu jelas, konkret, tidak abstrak, tapi dalam kepastian.